Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Doa terbaik buat kalian, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini bersama Mimin, kita akan menyimak sebuah cerita horor berjudul Pesugihan Warung Pocong dari akun Twitter @ceritaarwah, yang semoga ada hikmah di balik ceritanya yang bisa kita ambil. Baiklah, tanpa perlu banyak berkata-kata lagi, selamat menyimak dan semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Cilacap 1990. Ranto yang siang itu sedang berjalan kaki menuju rumahnya setelah dari ladang bertani. Kemudian tidak sengaja menjumpai tetangganya yang bernama Wardi. Bunyi klakson mobil. Ranto, bagaimana kabarmu sekarang?" sapa Wardi dalam mobil. "Loh, kamu ini Wardi kan? Kok sekarang kelihatan beda sekali kamu, Di?" ucap Ranto sambil matanya mengamati sebuah mobil keluaran terkini yang dibawa oleh Wardi. "Beda bagaimana, Ranto?" "Iyalah, aku Wardi, masa orang lain?" "Oh iya, apa kamu mau pulang ke rumah? Bareng saja yuk, biar kamu tidak capek jalan," ajak Wardi kepada sahabat kecilnya dulu. "Ah, nggak mau, Di, aku malu. Nanti mobil kamu kotor, didudukin sama aku habis dari sawah," tolak Ranto dengan malu-malu. "Wardi, kamu sudah sukses sekali ya hidup di kota, sampai bisa membeli mobil baru seperti itu. Aku mau ikut merantau seperti kamu, Di. Syukur-syukur aku bisa dapat uang banyak untuk merubah nasib," sambung ucapan Ranto dengan nada suara yang memelas. "Aku hidup di kota itu bukan kerja ikut orang loh, Ranto. Aku buka usaha warung makan sendiri. Kalau memang mau ikut berdagang seperti aku, ayo aku bantu. Yang penting kamu sudah punya modal buat usaha nanti," jawab Wardi. Mendengar hal itu, seketika membuat Ranto membatin dalam hati. Pantas saja jika Wardi dengan mudah sudah bisa buka usaha sendiri di kota, karena orang tua Wardi memanglah juragan beras di kampung. Wardi pasti diberikan modal besar oleh orang tuanya dan dengan mudah Wardi hanya tinggal melanjutkan usahanya tersebut. Hal kontras yang dialami Wardi tentu saja menjadi pembeda dengan Ranto yang harus bersusah payah mencari modal jika mau membuka usaha. "Loh, bagaimana jadinya? Apa kamu sudah siap buka usaha warung seperti aku? Kok kamu malah ngelamun sih, Ranto?" tanya Wardi, membuyarkan lamunan Ranto. Iya, Di, maaf. Ya sudah, kalau begitu aku mau rembukan dulu dengan Parinah, enaknya bagaimana? Masalah nanti modal bisa aku tukerkan sama kebun dan sawah kepunyaanku," jawab Ranto menutup pembicaraan dengan Wardi. Sesampainya di rumah, Ranto langsung mengutarakan niatnya kepada sang istri Parinah. Ia pun menceritakan jika tadi sepulang berladang dari sawah, ia tidak sengaja bertemu dengan sahabat kecilnya Wardi yang sedang pulang kampung menengok orang tuanya. "Bu, Bapak tadi ketemu sama Wardi di jalan. Berpapasan saat Bapak sedang jalan mau pulang. Tahu tidak, Bu, kalau sekarang si Wardi naik mobil baru yang bagus sekali loh, Bu. Ya, Bapak kan mau juga, Bu, bisa ubah nasib seperti Wardi, buka warung di kota," ucap Ranto berkeluh kesah. Parinah lalu menanyakan,
Bagaimana jika mereka ikut dengan Wardi karena saat itu ia tidak memiliki uang yang cukup untuk modal? Ranto kemudian menghela nafas dan menjawab pertanyaan istrinya itu dengan pasti jika Ranto akan menjual 2 ekor kerbau miliknya dan juga sawah yang ia punya sebagai modal untuk membuka warung. Awalnya sang istri memang merasa keberatan dengan keputusan suaminya itu. Berhubung 2 ekor kerbau dan sawah adalah sisa mata pencaharian mereka di kampung. Tapi yang jelas ya Pak, awas jangan sampai keliru loh mengambil keputusan. Lawong Wardi kan memang anak orang kaya. Dia sudah tidak pusing mencari uang buat modal. Beda Pak sama kita-kita ini. Lah, misalnya nanti buka warung di kota, lalu tidak jalan, pulang ke kampung, kebo dan sawah sudah terlanjur dijual, mau gimana Pak? Mbok ya dipikir baik-baik dulu Pak, saran sang istri. Sudah tidak Ranto pedulikan. Baginya, jalan kesuksesan dan mengubah nasib adalah dengan cara mengikuti jejak Wardi untuk membuka usaha di kota. Ranto nekat menjuali sawah dan 2 ekor kerbau miliknya. Yang tersisa hanyalah rumah gubuk milik Ranto di kampung. Setelah mendapatkan uang modal dari hasil penjualan sawah serta kerbau, Ranto langsung menemui Wardi di rumahnya. Wardi menjelaskan jika ia membuka warung nasi di daerah kawasan pabrik dan perkantoran, yang mana tempatnya cukup strategis jika dipergunakan untuk usaha makanan. Namun, sebagai persyaratannya Ranto tidak boleh sama dagangannya dengan pedagang makanan yang terlebih dahulu mangkal di sana. Ranto, persiapkan dan pikirkan sedari sekarang secara matang-matang usaha makanan apa yang akan kamu jual di sana. Jika kamu sudah benar-benar niat mau mencoba usaha warungan, jangan sampai makanan yang kamu jual ini sama dengan pedagang yang sudah ada di sana. Contohnya, kalau aku sudah buka warungan nasi, ada juga di sana yang warungan mie ayam, bakso, soto, nasi uduk, dan juga warungan kelontong, terang Wardi. Tanpa berlama-lama, Ranto berpikir ia langsung menjawab pada Wardi jika ia akan membuka warung ayam goreng Kalasan. Lah, bisa itu? Di sana kan memang yang menjual ayam goreng secara spesifik seperti pecel ayam atau pecel lele itu belum ada. Jadi, kamu bisa Ranto jika mau jualan ayam goreng Kalasan. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Aku bisa langsung usaha warung dagang ayam goreng di kota, jawab Ranto. Singkat cerita, Ranto dan keluarganya diajak Wardi untuk usaha di kota. Wardi pun banyak membantu sahabat kecilnya dulu itu untuk mengurus perizinan dagang ke aparat setempat, serta membantu Ranto mengenalkan supplier bahan makanan yang menurut Wardi harganya jauh lebih murah dibandingkan jika ia membeli ke pasar sendiri. 4 bulan berlalu. Usaha Ranto dan istrinya tidak menemukan hasil baik. Warung ayam Kalasan yang ia geluti selalu sepi pengunjung. Alih-alih adapun pembeli yang mau makan di warungnya, namun akhirnya pembeli yang makan di warung Pak Ranto hanya mau berhutang saja. Pak, bagaimana ini? Sudah hampir 5 bulan, masih seperti ini, tidak ada perubahan. Lama-lama modal kita akan habis Pak. Apa kita pulang lagi ke kampung Pak? Ada yang jajan makan di sini, tapi hanya ngutang. Apa tidak pusing kepalaku Pak kalau seperti ini? Gerutu Parina, istri Ranto yang sudah kebingungan. Loh, ya nggak bisa toh Bu, kan kebo dan sawah sudah kita jual semua. Mau makan apa nanti kita di sana Bu? Jawab Ranto. Dalam perbincangan sengit antara Ranto dan istrinya, tak sengaja Hendy mendengar percakapan itu dan ikut berkomentar. Maaf loh ya Pak,
Ini hanya sekedar masukan saja untuk warung Bapak. Jika masakan Bapak ini terlalu manis, bahkan sambal yang disajikan pun bercita rasa manis, sepertinya kurang cocok di lidah orang-orang sini yang sebagian besar dari suku Sunda dan Betawi yang menyukai cita rasa asin sama pedas. Barangkali Bapak bisa perbaiki lagi masakannya, ucap Hendy. Namun, bukannya menerima masukan baik dari pelanggan, Ranto seolah cuek dan tidak mau menerima masukan. Ia berdalih jika memang citra rasa manis merupakan khas asli daerah sang orang tua yang mewarisi resep tersebut kepada Ranto. Lagi pula, Ranto takut jika ia merubah resep bumbu yang ada, malah menghilangkan rasa khas asli ayam kalasan dari daerah asalnya tersebut. Dari hari ke hari, Ranto hanya duduk termenung di depan warung miliknya. Ada rasa iri yang menjalar di hati Ranto melihat para tetangga warungnya ramai diserbu para pengunjung saat jam makan siang. Ia berandai-andai jika saja warung dagangan miliknya bisa selaris warung makan Wardi yang hanya berjarak 10 meter dari warung milik Ranto. Tapi apalah daya, kenyataannya dalam sehari warung ayam goreng Ranto tidak sampai menghabiskan 1 ekor ayam. Bahkan seringkali ayam dan nasi yang tidak habis dijual, mau tidak mau harus dibuang karena sudah basi. Dan yang membuat hati Ranto tambah mendidih kepanasan, yaitu Yamilatun, istri Wardi, seringkali membeli nasi di warung Ranto karena nasi di warung Wardi selalu kehabisan. Oh iya, dulu masak itu tidak pakai magicom, tidak seperti sekarang yang cuma tinggal dicetekin saja. Jadi dulu kalau menunggu nasi matang itu cukup lama karena masaknya lewat dandang kukusan. Dalam pergumulan hati Ranto, ia kemudian bercerita kepada budenya di kampung tentang kemelut usaha yang sedang dihadapi. Halo Bude, ini Ranto Bude. Sepertinya Ranto akan ikut kerja dengan Bude saja, menggarap sawah kepunyaan Bude di Blora. Usaha Ranto di kota masih belum membuahkan hasil Bude. Ranto pun bingung. Jika Ranto pulang ke kampung, Ranto sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena 2 kerbau dan sawah peninggalan ibu serta bapak sudah Ranto jual untuk merantau Bude, ucap Ranto berkeluh kesah di telepon. Secara mengejutkan, ternyata jawaban dan reaksi dari sang Bude Ranto ini di luar dugaan. Aduh lele, kamu cuma seperti itu saja sudah mau pulang. Jangan mau kalah. Jika warungmu sepi, itu artinya kamu harus segera pergi ke dukun. Ya, siapa tahu saja toh warung di sekitarmu juga pakai bantuan dukun. Ucapan dari budenya itu membuat Ranto tersadar. Dalam pikirannya, mungkin saja selama ini warung ayamnya goreng sepi karena warung di sekelilingnya semua memakai bala bantuan dukun, sehingga para pelanggan enggan untuk makan kembali di warung Pak Ranto. Ranto dan sang istri kemudian segera bertanya-tanya kepada tukang becak di mana ada orang pintar yang tidak jauh dari warungnya itu. Kebetulan si tukang becak yang sebut saja Pak Januri kenal dengan orang pintar yang membuka praktek di dekat lokasi tersebut. Di hari yang dijanjikan, Ranto dan Parina langsung mendatangi dukun tersebut diantar oleh Pak Januri. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Ranto langsung mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Ya, bisa diatur itu Ranto. Asal bayarannya sesuai saja. Saya minta mahar 50.000, tapi 100% bisa saya pastikan warungmu akan laris manis. Oh iya, di tahun 1990 uang 50.000 itu besar sekali. Begitu
ucap Mbah Dukun. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Ranto dan Parinah pun setuju untuk memberikan mahar tersebut. Untuk ritualnya, si dukun kemudian mengajak Parinah untuk membuka celana dalamnya dan diberikan kepada si dukun untuk diberi aji-ajian di atas asap kemenyan. Mulut si dukun terus berkomat kamit membaca mantra, dan tidak lama celana dalam Parinah yang sudah diasapi kemenyan ia bungkus dengan kain merah. Nah, ini ritualnya sudah selesai. Saat kamu memasak, pastikan barang ini ikut terkena oleh asap panas masakanmu. Oh iya, barang ini pun jangan sampai lupa tercuci, maka nanti khasiatnya akan hilang. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, kalian harus mengambil 7 tanah kuburan dari 7 kuburan yang berbeda di malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Jika sudah berhasil, sebarkan tanah kuburan itu kepada warung-warung saingan kalian. Sepulang dari rumah dukun, Parinah dan Ranto mengikuti perintah sang dukun untuk menjalankan semua anjurannya. Keesokan harinya, tepat di malam Selasa Kliwon, Parinah serta Ranto mengendap-endap menyusuri kuburan umum untuk mendapatkan 7 tanah kuburan dari 7 makam yang berbeda. Dan segera mereka menaburi di warung nasi milik Wardi, warung soto milik Ibu Gendak, warung mie ayam milik Pak Joyo, warung bakso milik Pak Samsul, dan warung nasi uduk Ibu Halimah. Namun karena rasa iri dan warung yang paling ramai adalah warung nasi milik Wardi, maka diputuskanlah tanah kuburan yang paling banyak Ranto sebar adalah di warung nasi milik Wardi. Tepat di pagi harinya, Wardi, istri serta anaknya terdengar berteriak-teriak meminta tolong saat mau membuka warung nasi mereka. Mereka melihat ada banyak ular hitam berukuran kecil yang tersebar di warungnya. Sontak saja, Pak Samsul, Pak Joyo, dan juga Ranto langsung menghampiri warung Wardi yang banyak ditemukan ular hitam. Ranto dalam hatinya bahagia melihat teman kecilnya itu mulai terkena teror. Padahal baru malam harinya ia dan sang istri menaburi tanah kuburan. Nyatanya khasiat berobat dari dukun itu begitu cepat. Ranto yang menyadari itu adalah akibat dari aksinya menaburi tanah kuburan agar tidak dicurigai, berusaha untuk berperilaku biasa-biasa saja dan berpura-pura simpatik atas kejadian aneh yang menimpa Wardi. Kok bisa ada banyak ular hitam di sini? Saya selama bertahun-tahun jualan di sini tidak pernah menemukan banyak ular hitam macam ini, tanya Pak Joyo keheranan. Sudahlah Pak Joyo, tidak perlu keheranan seperti itu. Mungkin saja ini karena musim hujan dan ular-ular yang bersarang di bawah tanah mulai mencari tempat aman, jawab Ranto. Nah, benar juga Ranto ini. Bisa jadi ada kemungkinan ular-ular itu sedang mencari tempat persembunyian baru karena musim hujan, timpal Wardi masih berbaik sangka. Tapi kok aneh ya? Ya Tuhan, jika ini sebuah firasat buruk, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak, sahut Pak Samsul ikut berkomentar. Jangan suudon seperti itu Pak Samsul, tidak baik, jawab Ranto berpura-pura. Di sisi lain, Parinah yang sedang memasak ungkep daging ayam kalasan yang akan dijajakannya tidak lupa untuk mengasapi celana dalam miliknya yang telah diberi guna-guna dan dibungkus kain merah. Dalam hati, Parinah membatin supaya di hari pertama dia berjualan dengan menggunakan aji-ajian dari si dukun bisa langsung ada bukti khasiatnya. Dan benar saja, baru di hari pertama berjualan menggunakan aji-ajian pesugihan itu, begitu tiba di jam makan siang, para pekerja pabrik dan pekerja kantor yang biasanya berlangganan di warung nasi Wardi
seperti terhipnotis, masuk ke dalam warung kalasan milik Ranto. Bahkan ada pula yang sudah memilih menu makanan. Entah mengapa tiba-tiba langsung bisa tidak jadi makan dan memilih untuk makan di warung milik Ranto. Hal aneh pun dirasakan oleh Ibu Gendak, manakala satu panci penuh kuah soto yang ia masak pagi-pagi sudah basi saat jam makan siang para karyawan pabrik. Oleh karena hal demikian, seketika warung Ibu Gendak langsung ditinggal para pelanggannya karena mereka berpikir jika Ibu Gendak ini memanaskan kembali kuah soto yang tidak habis kemarin. "Ah, tidak jadilah Bu, kami makan di tempat Ibu Gendak. Masa soto Betawi pesanan kami semua basi Bu? Jangan tidak jujur begitu dong Bu. Kalau mau jualan, kan nanti Ibu sendiri yang rugi. Saya yakin ini pasti kuah soto yang tidak habis beberapa hari kemarin, tapi masih Ibu panasi kan?" bentak salah satu mandor pabrik yang kesal karena soto yang ia dan anak buahnya makan rasanya kecut, seperti sudah basi. Bu Gendak mati-matian membela dirinya dan tidak mengaku jika ia memasak makanan sisa kemarin. "Pak Kadir, Bapak itu kan sudah langganan Pak di warung saya. Saya tidak pernah Pak masak makanan kemarin yang tidak habis. Lagian saya ini kan jualan soto Betawi yang memakai kuah santan. Jadi ya tidak bisa dong Pak kalau saya berlaku curang seperti yang Bapak tuduhkan kepada saya," bela diri Bu Gendak. "Loh, ya saya mana tahu, kan Ibu Gendak penjualnya. Ini terbukti soto yang kami makan rasanya kecut. Kalau tidak percaya Ibu Gendak, cobalah sendiri nih soto Betawinya," jawab Pak Kadir. Bu Gendak yang tidak percaya akan hal itu lalu mencicipi sedikit makanannya. Tapi rasa sotonya memang benar-benar kecut dan berlendir. "Nah, bagaimana Bu? Tidak enak kan memang? Sudahlah, kami tidak jadi makan di warung Bu Gendak jika seperti ini. Bikin orang sakit perut saja. Masa soto basi masih dijual?" jawab Pak Kadir sambil berlalu pergi. Perasaan Bu Gendak mulai tidak karuan. Ia kemudian mencicipi kuah soto yang masih ada di dalam panci besar. Dan di sana pun rasanya kecut serta berlendir. Bu Gendak terpaksa hari itu juga membuang satu panci penuh kuah soto dan menutup cepat warungnya. Sejujurnya, Bu Gendak agak malu saat tadi siang ia dan Pak Kadir terlibat adu argumen. Dan memang ternyata terbukti kuah sotonya basi. Walaupun masih jadi misteri bagaimana kuah itu bisa cepat basi, tapi Bu Gendak saat itu masih belum mau berprasangka buruk tentang hal tersebut. Berlanjut di hari berikutnya, ada kejadian yang hampir mirip seperti yang dialami oleh Ibu Gendak di warung nasi Wardi. Saat jam makan siang, beberapa pelanggan wanitanya menjerit-jerit karena di dalam piring nasinya terdapat beberapa serangga yang mati mengering. Sontak saja, seisi warung nasi Wardi menjadi geger. Tanpa banyak basa-basi, satu persatu pelanggan meninggalkan warung nasi Wardi karena dianggap tidak higienis. Wardi memelas kepada pelanggannya untuk kembali makan lagi dan mengganti makanan yang sudah tercemar dengan makanan yang baru. Namun, karena mereka sudah kadung kesal dan jijik melihat ada beberapa lalat mati dan juga kaki-kaki kecoa yang ada di dalam piring nasi, para pelanggan pun enggan untuk kembali makan di tempat Wardi. Wardi dan Jamilatun hanya bisa saling menguatkan melihat warung makannya kini kosong ditinggal para pelanggannya. Wardi lalu mengintip ke arah warung milik Ranto. Yang biasanya warung Ranto itu sepi akibat dari insiden warung soto Ibu Gendak kemarin dan akibat dari insiden warung nasi Wardi. Kini warung Ranto ramai diserbu para pembeli saat di jam makan siang tiba. Saat malam hari tiba,
Riko dan Damar, penghuni mes pabrik dekat warung nasi Wardi yang lapar, kemudian berjalan ke warung Wardi untuk membeli makan malam. Namun dari kejauhan, yang mereka berdua lihat, warung nasi Wardi dipenuhi oleh sosok pocong sedang duduk berjejer di warung miliknya. Sontak saja, Riko serta Damar lari terbirit-birit dan tidak jadi makan malam di warung nasi Wardi. Dengan cepat, berita jika warung nasi Wardi ini angker saat malam dan juga tidak higienis menjadi buah bibir para karyawan pabrik. Oleh sebab itu, Wardi harus menerima kenyataan warung nasi miliknya benar-benar sepi pengunjung. Dari mulai buka di pagi hari sampai dengan setutupnya di malam hari. Bahkan, Wardi tidak jarang menerima kenyataan jika seharian ia tidak menerima pemasukan dari hasil jualannya sepeser pun. "Bu, apa kita harus kembali pulang kampung saja ya? Daripada meneruskan warungan seperti ini sepinya. Tidak pagi, tidak siang, tidak juga malam. Sepi, ada yang beli juga tidak mau kembali lagi besoknya," ucap Wardi. Sang istri Yamilatun menyarankan untuk sebaiknya pulang dulu saja ke kampung supaya bertemu dengan Pak Gondo, ayah Wardi. Barangkali Pak Gondo bisa membantu menyelesaikan jalan keluar permasalahan Wardi dan Yamilatun. Di sisi lain, saat warung Wardi tutup sementara karena pulang kampung, kini tidak habis-habisnya kejadian demi kejadian aneh ikut menimpa warung mie ayam Pak Joyo, nasi uduk Bu Halimah, kedai bakso Pak Samsul, dan warung soto Ibu Genda. Bu Halimah yang sudah terlebih dahulu berjualan di kawasan pabrik itu mengaku kini masakan nasi uduknya menjadi cepat basi dan berbau busuk seperti bau bangkai. Padahal ia tidak pernah menemukan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun jualan di sana. Selain itu, Bu Halimah mengaku jika seringkali ia menerima aduan karena di dalam nasi uduknya terdapat banyak batu-batu kerikil, kutu beras, dan juga rambut. Ia sendiri heran karena Bu Halimah memakai kerudung dan tidak mungkin rasanya jika itu rambut miliknya yang terjatuh di dalam nasi. Apalagi sampai bisa ada banyak kutu beras dan batu kerikil karena ia memastikan mencuci berasnya dengan bersih. "Bu Genda, bagaimana ini? Masa sih saya tiap jualan pasti ada saja keanehannya, Bu? Masa dalam satu hari saya bisa 3-4 kali masak nasi baru berhasil, Bu? Kalau tidak begitu, bau nasinya pasti tidak enak, terlalu benyek atau terlalu keras nasinya. Kalaupun rasanya sudah pas, setelah dijual, saya selalu terima komplain kalau di dalam nasi banyak rambutnya, banyak kerikilnya, banyak kutunya. Saya bingung, Bu Genda," cerita Bu Halimah di warung soto milik Ibu Genda. "Aduh, apa jangan-jangan air yang kita pakai untuk masak ini sudah tercemar limbah pabrik ya, Bu Halimah? Soalnya setiap saya masak soto di pagi hari saat tiba siang hari, rasanya sudah berubah kecut dan berlendir, Bu. Mau tidak mau kan, saya harus masak dadakan, Bu. Ketika menjelang makan siang, itu pun saya jadi tidak bisa masak satu panci penuh kuah soto seperti hari-hari kemarin karena takut nanti basi lagi," sahut Bu Genda yang ikut berkeluh kesah. Berbeda dengan Bu Halimah dan Ibu Genda, Pak Joyo dan Pak Samsul yang memang saudara sekandung pun saling mengutarakan keresahannya masing-masing. "Kang Joyo, kok warung bakso saya semakin hari semakin sepi ya? Biasanya sehari bisa habis 50-60 mangkok bakso. Ini bisa habis 20 mangkok pun sudah syukur. Saya tidak mengerti loh, Kang. Kenapa ya bisa seperti ini? Rasanya saya meracik bumbu baksonya sama saja seperti biasanya dan sama sekali tidak ada yang dirubah, Kang,"
Tanya Samsul kepada sang kakak. Lah, saya juga tidak tahu Sul. Saya saja sampai heran kok. Bisa kata orang mie ayam saya ini pakai ayam tiren karena berbau tengi. Malahan ada juga yang sampai marah-marah di warung karena ada belatung di dalam mie ayam. Saat ini dalam sehari saya bisa jual 10 porsi mie ayam saja. Sudah alhamdulillah loh Sul. Jawab Pak Joyo sambil menggaruk-garuk kepalanya keheranan. Sepertinya ada yang tidak beres ini Kang. Barangkali ada yang mencoba mengguna-guna warung kita. Buktinya warung nasi Wardi saja sampai benar-benar sepi dibuatnya. Dan juga warung Bu Genda serta warung Bu Halimah. Jawab Samsul. Apa maksudmu ini semua ada hubungannya dengan warung Ranto itu Sul? Kita tidak bisa asal tuduh tanpa bukti loh. Nanti kita sendiri yang akan rugi apabila tuduhannya tidak benar, sahut Pak Joyo sambil memperhatikan warung Ranto dari kejauhan. Iya, saya paham Kang, memang tidak boleh asal tuduh. Tapi kan tidak salah kalau saya punya kecurigaan terhadap warung milik Ranto itu. Yang biasanya sepi kok tiba-tiba bisa membludak penuh pelanggan saat jam makan siang. Kalau memang saya sudah punya bukti jika si Ranto ini main pesugihan, akan saya bakar warungnya, sahut Samsul kesal. Sementara itu, setibanya di kampung, Wardi tanpa basa-basi langsung bertukar pikiran dengan Pak Gondo, sang ayah. Wardi menceritakan keanehan demi keanehan yang ia alami akhir-akhir ini di warung nasi miliknya. Barangkali ada yang sengaja melakukan pesugihan Wardi, dan pesugihan itu membuat rugi warung di sekitarnya juga. Kamu ingat-ingat saja dulu Wardi, apa ada hal mencurigakan sebelum kamu mendapatkan teror? Tanya Pak Gondo. Wardi sebenarnya tidak yakin ada yang berani berbuat demikian Pak, karena kami satu sama lain terlihat baik-baik saja. Lagi pula dagangan kami pun berbeda-beda di sana Pak. Aduh Wardi, kamu bisa berbicara seperti itu, tapi hati manusia siapa yang bisa tahu? Saat ini yang terpenting, kamu perbaiki lagi saja ibadahmu. Anggaplah ini cobaan dari Tuhan. Jangan lupa sholat dan selalu meminta petunjuknya agar segera ditunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Apa sebaiknya Wardi ikut ke dukun saja Pak, untuk mencari tahu siapa yang tega ingin menghancurkan usaha Wardi? Ya janganlah Wardi, masa iya setan mau dilawan sama setan juga? Kamu harus tahu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Memintalah petunjuk padanya dan berserah diri. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bapak pun akan terus mendoakanmu nak. Semoga permasalahanmu cepat berlalu. Jangan lupakan, jika doa orang tua itu mustajab, jawab Pak Gondo memberikan nasihat kepada Wardi. Setelah hampir 1 minggu berada di kampung untuk menenangkan diri, Wardi dan istrinya kembali ke kota untuk mencoba peruntungan kembali membuka warung nasi. Begitu ia dan istrinya tiba, Wardi langsung ditemui oleh Samsul, Joyo, Ibu Genda, serta Ibu Halimah. Mereka semua saling bersaksi jika akhir-akhir ini banyak keanehan yang mereka alami di warung. Tapi anehnya, hanya warung Ranto saja yang terlihat adem ayem. Bahkan kini, warung Ranto buka tidak sampai jam 3 sudah tutup kembali, karena selalu kehabisan diborong pembeli. Menurut mereka, Wardi harus bertanggung jawab untuk menegur Ranto, serta mencari tahu kebenaran karena sebelumnya Wardilah yang membawa Ranto ikut berjualan di sana. Begini Wardi, jujur saja, kami ini semakin lama semakin resah dengan kehadiran Ranto. Kami mencurigai Ranto melakukan pesugihan warung pocong. Karena selama kamu pulang kampung, selain warung kami semua mendadak sepi akibat kejadian-kejadian aneh di luar nalar, para warga sekitar pun bercerita jika mereka sering ditampakkan wujud pocong di sekitar sini. Ucap Pak Samsul membuka percakapan. Baiklah, kalau begitu,
Jika memang dirasa saya perlu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ranto, karena memang sayalah yang mengajak Ranto untuk membuka warung di sini, jawab Wardi. Kami semua sepakat, jika memang terbukti Ranto berbuat curang, kami tidak segan untuk membakar warungnya itu. Setidaknya kami sudah memberi ultimatum melalui kamu, Wardi. Silahkan saja jika ia tetap mau membuka warung pesugihan, asal jangan di sini tempatnya, karena akan merugikan kami semua, timpal Pak Joyo terbawa emosi. Setelah keadaan sudah tenang, Wardi kemudian mengajak Ranto untuk berbicara dari hati ke hati mengenai prasangka para tetangga warungnya terhadap Ranto dan juga keresahan Wardi sendiri. Maksud kamu apa? Jangan berani mengurusi dapurku. Bilang saja jika kamu dan yang lainnya sebenarnya iri dengan warungku yang sekarang banyak pembeli, bentak Ranto kepada Wardi, sambil berlalu pergi dengan wajah merah padam. Bu, itu loh, si Wardi sudah berani bener negur aku, Bu, ucap Ranto membuka percakapan dengan istrinya dengan suara yang meninggi. Ingat saja, aku akan membalas semua orang yang memperguncingkan warungku ini, sambung Ranto yang geram, sambil bersiap-siap untuk pergi kembali ke rumah dukun untuk membuat perhitungan. Setibanya di rumah si dukun, Ranto kembali mengutarakan keinginannya untuk membuat bangkrut semua warung di sana, sekaligus ingin menambah pelanggan agar warungnya semakin laris. Belum puas rupanya kamu, Ranto. Baiklah, jika itu maumu, kini ambillah lagi 10 tanah kuburan dari 10 makam berbeda di waktu malam Jumat Kliwon. Kemudian sebarkan di warung pesaingmu, Ranto. Dan ini ku beri garam yang sudah aku masukkan aji-ajian agar masakanmu semakin nikmat dan banyak pembeli, ujar si dukun. Naas bagi Ranto saat menjalankan aksi kedua kalinya. Ketika malam tiba, ia tidak sengaja dipergoki oleh Samsul yang saat itu kebetulan ia masih sibuk mengolah bakso untuk dijual besok harinya. Samsul yang tidak sengaja melihat gelagat aneh Ranto mengendap-endap ke belakang warung nasi Wardi dan berjalan sambil menabur-naburkan sesuatu, lalu mendekati warung Ibu Gendak yang letaknya persis bersebelahan dengan warung nasi milik Wardi. Samsul masih memperhatikan gerak-gerik Ranto yang ternyata juga menaburkan hal yang sama di warung soto milik Ibu Gendak. Karena sudah kadung kesal, Samsul segera berteriak membangunkan para tetangganya. Ranto, ternyata kamu benar selama ini yang buat warung kami semua terkena sial. Dan karena ulahmu, tempat kami jadi seringkali ditampaki oleh sosok pocong. Jangan lari kamu, Ranto, teriak Samsul. Saat semua sudah terbangun, Samsul langsung menunjukkan bukti tanah kuburan yang sengaja ditaburi di belakang warung milik Wardi dan Ibu Gendak. Tanpa berlama-lama, Samsul dan sang kakak segera membakar habis warung milik Ranto serta mengusirnya. Walaupun Ranto dan istrinya mengemis-ngemis mengiba meminta maaf sambil bersujud meminta diberi kesempatan. Akhir cerita, Ranto dan sang istri memutuskan kembali ke kampung halamannya dan menjalani kehidupan menjadi buruh harian, bercocok tanam di ladang orang untuk memenuhi kebutuhan hari-hariannya. Begitulah sedikit contoh dalam cerita ini bisa menjadikan pelajaran berarti bagi teman-teman semua untuk jangan mengikuti perasaan iri dengan pencapaian orang lain. Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor dan subscriber setia channel spesial horor, dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian berada, semoga selalu sehat, sukses,
dan bahagia selalu. Di hari ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor khusus buat kalian, berjudul asli Kamar Angker Asrama TKW, dari akun Twitter @ceritaarwah. Langsung saja, selamat menyimak dan semoga terhibur selalu. Salam horor. Aku yang baru saja menginjakkan kaki di asrama penampungan TKW Cilacap dibuat terkejut manakala teman sekamarku yang sebut saja namanya Dijah tiba-tiba menjerit-jerit dan matanya terbelalak putih semua. Aku yang baru siang itu datang ke penampungan TKW bingung harus melakukan apa selain hanya bisa ikut membacakan surat-surat pendek sebisaku di telinga Dijah. Beberapa TKW lain turut membantu menyadarkan Dijah dengan melantunkan ayat kursi dan memencet jempol kaki Dijah. Kuat-kuat, namun semua hasilnya nihil. Dijah masih saja meronta-ronta dan berteriak-teriak histeris sambil menyebut, "Anakku, anakku." Selain itu, Dijah sampai menendang beberapa TKW lain yang mencoba merejang tubuh Dijah saat kesurupan. Karena sudah berjam-jam Dijah ini masih juga tidak sadarkan diri, akhirnya diputuskanlah Mbak Tarminah, salah seorang TKW yang bertujuan kerja ke negara Taiwan itu, memanggil orang pintar yang tinggal di dekat asrama penampungan TKW. Sekitar 15 menit kemudian, Mbak Tarminah datang kembali dengan pria menggunakan baju koko yang disebut-sebut Pak Ustadz Gibran. Pak Ustadz kemudian mencoba membaca-bacakan doa dan menempelkan jari telunjuknya di kening Dijah. Tapi yang ada keadaan Dijah malah makin menjadi-jadi. Kekuatan Dijah seolah tidak habis-habis meronta-ronta dan melawan Pak Ustadz Gibran. Bahkan Dijah sampai berani menantangi Pak Ustadz Gibran untuk mengusirnya. Segala upaya sudah dilakukan Pak Ustadz Gibran untuk menyadarkan Dijah selama hampir 1 jam lamanya, tapi masih juga tidak membuahkan hasil. Karena malam sudah semakin larut dan semua orang yang mencoba menyadarkan Dijah sudah pada ikut kelelahan, termasuk Pak Ustadz Gibran sendiri. Dengan terpaksa, Pak Ustadz pun berpamitan pulang undur diri. "Maaf, sepertinya setan yang menempel di tubuh Dijah terlalu kuat. Saya sudah menyerah dan kelelahan. Lebih baik saya pamit undur diri saja," jawab Pak Ustadz Gibran sambil berpamitan pulang. Dalam keadaan Dijah yang masih meronta-ronta dan berteriak-teriak seperti orang gila. Untuk sementara, tubuh Dijah mau tidak mau diikat oleh tali rapiah agar Dijah tidak kabur ke jalan ataupun menyakiti para TKW lainnya. Dalam suasana yang masih mencekam, salah satu pengurus penampungan TKW yang bernama Ibu Lili tiba-tiba teringat akan sesuatu. Ia meminta Mbak Reni, salah satu TKW yang sudah lumayan lama tinggal di asrama penampungan, untuk memanggil Mbok Daryatun di rumahnya yang kebetulan rumahnya tepat ada di belakang asrama penampungan TKW. "Bilang sama Mbok Daryatun jika Dijah kesurupan arwah Sumini. Tolong Mbok Daryatun segera ke asrama sekarang, karena arwah Sumini tidak mau keluar dari tubuh Dijah," pinta Bu Lilik, memberi pesan pada Mbak Reni, dan Mbak Reni langsung mengikuti arahan dari Bu Lilik.
untuk mendatangi rumah Mbok Daryatun. Begitu sampai di rumah Mbok Daryatun. Oh iya, Mbok Daryatun ini adalah tukang masak di asrama TKW penampungan Cilacap. Dia sudah puluhan tahun ikut bekerja sebagai juru masak di PT tersebut dari sewaktu PT penampungan TKW masih dikelola oleh Pak Sembiring, yang kini sudah diwariskan ke anaknya yang bernama Pak Gultom. Mbak Reni langsung menceritakan kejadian kepada Mbok Daryatun, dan Mbok Daryatun segera bergegas datang kembali ke asrama penampungan TKW. Setibanya di depan gerbang, Mbok Daryatun dicegat oleh Bu Lili dan ia sempat berbicara. "Mbok, tolongin Dijah yang kesurupan Sumini. Saya yakin ini pasti ulah Sumini, Mbok Dar. Karena Dijah selalu berteriak-teriak mencari anaknya dan juga memanggil-manggil nama Panji yang merupakan suami dari almarhumah Sumini. Saya pun benar-benar baru teringat, Mbok. Makanya saya meminta Reni untuk memanggil Mbok Daryatun ke sini," pinta Bu Lili. Mbok Daryatun mengangguk dan menjawab, "Iya, baik Bu Lili. Kalau memang benar itu arwah Sumini, biar saya yang mencoba berkomunikasi dengannya," sahut Mbok Daryatun sambil masuk ke dalam asrama penampungan TKW. Ketika Mbok Daryatun masuk ke dalam kamar, entah mengapa kondisi Dijah yang masih diikat tali rapiah mendadak menjadi tenang. Padahal Mbok Daryatun sama sekali belum berbicara sepatah kata pun. Mbok Daryatun lalu datang dan memeluk tubuh Dijah seperti memeluk seorang anak yang telah lama berpisah dari orang tuanya. "Nak, Sumini, keluarlah dari tubuh Dijah, Nak. Jangan mengganggu anak-anak di sini, Nak Sumini. Mereka tidak tahu menahu masa lalumu itu. Jangan melampiaskan dendammu pada orang yang tidak tahu apa-apa, Nak. Mbok Daryatun tahu kalau arwah Nak Sumini masih tinggal di kamar ini. Tidak apa-apa kok, Nak. Yang penting Nak Sumini janji jangan mengganggu lagi penghuni di sini ya, Nak," ucap Mbok Daryatun sambil terus memeluk dan mengusap-usap pundak Dijah yang sedang kerasukan. Seolah mengerti apa yang diucapkan Mbok Daryatun, Dijah langsung menangis sesenggukan dan kemudian tubuh Dijah tergeletak pingsan. Sontak saja para TKW lain yang menyaksikan keanehan itu termasuk aku ikut bertanya-tanya, siapa itu Sumini dan maksudnya apa dendam Sumini yang dikatakan oleh Mbok Daryatun barusan. Sesudah keadaan tenang dan Dijah perlahan mulai sadar, Mbok Daryatun berpesan untuk tidak melamun dan berpikiran kosong di rumah penampungan asrama ini. Karena dulu sekitar tahun 1990 awal pernah ada TKW yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah meninggal karena bunuh diri. Seketika kami semua langsung saling berpandang-pandangan seolah tidak percaya. Mbak Reni yang penasaran langsung memburu Mbok Daryatun untuk segera menceritakan kronologi kejadiannya dengan secara detail. Sambil menghela nafas, Mbok Daryatun mencoba mengingat-ingat lagi kejadian tragis yang pernah terjadi di penampungan asrama ini dahulu. Cilacap 1992. Kala itu asrama penampungan TKW yang hanya bertujuan ke negara Saudi Arabia ini kedatangan seorang gadis cantik berambut ikal sebahu bernama Sumini. Saat pertama kali Sumini datang ke asrama, wajahnya dipenuhi lebam kebiruan dan tubuh Sumini pun terlihat sangat kurus. Sumini
sangat amat pendiam. Bahkan ia jarang mau bersosialisasi dengan teman-teman penampungan lainnya. Sumini sering duduk menyendiri di bawah pohon di pekarangan belakang asrama penampungan TKW. Karena posisi pintu dapur yang menghadap juga ke arah pekarangan belakang, dan seringkali Mbok Daryatun ini membuka pintu dapur, Mbok Daryatun sering bertatap wajah dengan Sumini. Karena kasihan, Mbok Daryatun awalnya iseng memanggil Sumini untuk ikut membantunya di dapur, supaya tidak hanya duduk diam dan melamun saja di bawah pohon. "Nak, kamu ini kok melamun saja sih di bawah pohon? Apa tidak takut kesurupan kuntilanak? Daripada melamun, ayo sini bantuin Mbok Daryatun masak saja ya," sapa Mbok Daryatun membuka percakapan. Ternyata Sumini pun mau ikut membantu Mbok Daryatun di dapur. Lama-kelamaan, Mbok Daryatun dan Sumini ini hubungan pertemanannya semakin akrab. Sumini menjadi sering menghabiskan waktu di dapur bersama Mbok Daryatun sehabis jam kelas bahasa yang diadakan di asrama usai. Mbok Daryatun menganggap Sumini ini seperti keluarganya sendiri. Begitupun sebaliknya. Sumini menjadi tidak lagi canggung dan kesepian setelah kenal dengan Mbok Daryatun yang mempunyai sifat humoris. Suatu ketika, tiba-tiba Sumini curhat kepada Mbok Daryatun mengenai perjalanan hidupnya yang bisa dibilang sangat panjang dan menyakitkan. Saat Sumini berusia 4 tahun, ia harus menerima kenyataan jika ia menjadi seorang yatim piatu dan diurus oleh keluarga dari pihak sang ayah. Dirawat oleh saudara dari ayah, Sumini kecil sudah terbiasa hidup dalam diskriminasi dan dibeda-bedakan perlakuannya dengan anak kandung dari saudara ayahnya itu. Berlanjut sampai dengan Sumini yang beranjak dewasa. Ia pun sempat mengalami pelecehan seksual. Namun, kala itu ia tidak berani berbicara karena takut diusir dan tidak memiliki tempat tinggal. Karena posisinya telah mengandung anak dari hasil pelecehan seksual saudara ayahnya itu, Sumini dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya bernama Panji untuk menghilangkan jejak jika Sumini telah mengandung anak hasil hawa nafsu bejatnya. Tak hanya sampai di situ saja penderitaan dan kesakitan Sumini. Sang suami, Panji, adalah orang yang sangat pemalas dan gemar bermabuk-mabukan. Tak jarang Sumini menerima siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh Panji. Sumini pun bercerita, ia bahkan sampai dijual kepada temannya Panji untuk diperlakukan tidak sopan dan dibayar seharga Rp25.000. Mbok Daryatun lalu menanyakan kepada Sumini, mengapa ia bisa sampai nekat ke luar negeri, dan kemudian Sumini kembali menjelaskan itu semua ada hubungannya dengan suaminya. Sang suami, Panji, tidak sengaja bertemu dengan Pak Kuncoro, agen penyalur TKW yang ingin diberangkatkan ke Timur Tengah. Tanpa berlama-lama, Panji langsung meminta istrinya Sumini untuk merantau saja. Namun saat itu karena Sumini yang masih takut dan masih belum mau jauh dari anaknya yang masih kecil, Sumini sampai harus menerima pukulan di wajahnya karena dipaksa sang suami untuk merantau menjadi TKW. Sumini sempat bertanya hal yang lirih kepada Mbok Daryatun perihal keadilan dan kebahagiaan di dunia ini. "Mbok Dar, kenapa ya selama hidup kok aku ini tidak pernah merasakan kebahagiaan? Kadang aku iri, Mbok, dengan kebahagiaan orang lain. Sampai kadang aku bertanya-tanya, apa Tuhan itu ada dan benar maha adil?
Tanya Suminih lirih. Ada kok nak, Tuhan itu maha adil Suminih. Jika kamu merasa hidup di dunia ini tidak adil, coba kamu lihat di luar sana. Masih banyak sekali orang yang mempunyai kekurangan dan berjuang melawan kerasnya kehidupan lebih buruk daripada yang kamu alami saat ini loh Sum. Jawab Mbok Daryatun sambil mengelus-elus rambut Suminih. Entah, mungkin pertanyaan itu sebuah firasat atau pertanda buruk yang akan terjadi. Berselang beberapa hari kemudian, suami Suminih datang untuk menemui Suminih sambil membawa pesan duka. Suminih, anak kita meninggal Sum, ucap Panji membuat Suminih mendadak langsung jatuh pingsan. Menurut pengakuan Panji, sang anak tidak sengaja terbawa arus di parit saat sedang bermain-main. Anak Suminih sendiri baru diketemukan 2 hari setelah dinyatakan hanyut di pesisir anak sungai. Dari mulai saat itu, Suminih yang sudah berubah menjadi periang dan perlahan bisa menerima kepahitan hidupnya, kini perlakuannya lebih parah dari semenjak ia datang ke asrama itu pertama kalinya. Ia tidak mau makan dan tidak mau berbicara apa-apa. Sempat Suminih ini ingin dikembalikan saja ke rumah suaminya. Namun karena ia sudah memiliki majikan di Arab Saudi dan akan segera diberangkatkan sebentar lagi ke negara tujuannya, Suminih jadi tidak bisa dipulangkan. Pagi itu, tidak seperti biasanya Suminih terlihat wajahnya sangat sumringah sekali dan berdandan cantik. Mbok Daryatun berpikiran jika mungkin saja Suminih ini sudah belajar mengikhlaskan yang terjadi dan ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sehabis Suminih membantu Mbok Daryatun memasak, ia tiba-tiba meminta pinjam kunci gudang belakang dengan alasan ada barangnya yang akan dititipkan di gudang sebelum ia berangkat ke Saudi Arabia. Tanpa pikir panjang, Mbok Daryatun pun memberi kunci gudang belakang kepada Suminih. Sesudah lama Suminih ini tidak datang-datang lagi untuk mengembalikan kunci gudang kepada Mbok Daryatun. Mbok Daryatun lalu berinisiatif untuk mengambil kunci gudang itu kembali karena kebetulan saat itu Mbok Daryatun ini juga mau pulang ke rumahnya di belakang asrama. Mbok Daryatun mencari-cari Suminih, namun tidak juga ia temukan. Sampai pada akhirnya saat Mbok Daryatun mau mengecek ke bagian gudang belakang, ia dibuat terbelalak. Manakala sudah ada Suminih yang tergantung dengan lidah yang menjulur keluar dan matanya masih mendelik. Sontak saja, kejadian itu membuat geger seluruh penghuni asrama penampungan TKW. Ungkap cerita Mbok Daryatun. Aku lalu mencecar Mbok Daryatun. Apakah kemudian selepas meninggalnya Suminih, lantas asrama TKW ini menjadi angker dan banyak para TKW yang kesurupan? Mendengar pertanyaanku, Mbok Daryatun seketika hening. Ia mengingat lagi, jika sesudah kematian Suminih memang ada banyak sekali gangguan aneh yang ada pada asrama TKW, tepatnya di kamar bekas Suminih tempati. Kejadiannya pun sama persis seperti yang dialami oleh Dijah. Tak hentinya meronta-ronta dan berteriak-teriak sambil memanggil anaknya saat ada yang kesurupan. Selain itu, arwah Suminih seringkali menampakkan diri sedang duduk di bagian atas ranjang susun asrama dengan tulang leher yang patah. Suminih pun sering mengganggu para penghuni lain dengan suara-suara tawa cekikikan. Lalu kemudian menjadi tangis tersayat-sayat. Yang lebih parah,
Barang-barang para calon TKW yang berada di kamar bekas Suminih tinggal ini selalu berpindah-pindah tempat. Beberapa kali dipanggilkan orang pintar untuk membersihkan kamar bekas Suminih dari hawa-hawa angker dan aura negatif. Tapi yang ada, Suminih malah semakin sering menampakkan diri dan berbuat usil di kamar asrama tersebut. Sempat suatu waktu kamar itu sengaja tidak ditempati untuk meminimalisir gangguan demi gangguan. Hal tersebut cukup berhasil membuat arwah Suminih ini tidak mengganggu dan seolah terkunci dalam kamar tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kamar itu kembali dipergunakan kembali sebagai ruang kelas bahasa Inggris bagi TKW yang akan diberangkatkan ke Singapura. Oh iya, jadi PT Penampungan Asrama TKW ini pada tahun 2000-an itu sudah membuka penerbangan juga ke negara Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, dan Taiwan. Jika sebelumnya hanya terdapat satu penerbangan saja, yaitu menuju Saudi Arabia. Singkat cerita, selama bertahun-tahun kamar bekas Suminih dahulu yang berubah fungsi menjadi kelas bahasa sudah tidak pernah ada lagi gangguan sama sekali. Bahkan Mbok Daryatun dan Bu Lili, dua orang saksi mata atas kejadian tragis dahulu pun sudah lupa jika ruang kelas bahasa Inggris itu sebelumnya merupakan kamar angker bekas Suminih tempati. Berlanjut di tahun 2010, karena membludaknya para calon TKW, ruang kelas bahasa Inggris itu lalu dirubah fungsi kembali menjadi kamar tidur, yang mana kamar itu adalah kamar yang ditempati oleh Dijah, aku, dan 5 orang lainnya. Jelas Mbok Daryatun. Setelah Mbok Daryatun bercerita panjang lebar mengenai kamar asrama TKW yang angker itu, perlahan Dijah mulai tersadar dan membuka matanya. Ia memang mengaku saat sebelum kesurupan tubuhnya seperti ditindih oleh sesuatu dan merasa tengkuknya berat. Lama-kelamaan, karena tubuhnya tidak kuat menahan beban berat, ia lalu kehilangan kesadarannya. Sudah, tidak perlu dipikirkan, arwah Suminih akan tetap ada di asrama penampungan ini. Yang penting, kalian di sini jangan suka melamun dan perbanyaklah ibadah bagi kalian agar dihindari dari gangguan yang tidak kasat mata, saran Mbok Daryatun sambil pamit untuk beranjak pulang kembali. Sesudah Mbok Daryatun pulang, aku, Dijah, dan teman-teman yang lainnya di kamar itu memutuskan untuk tidak mematikan lampu saat malam hari, dan setiap malam Jumat aku berinisiatif untuk selalu mengaji bersama-sama di kamar angker bekas Suminih tempati dulu. Sesekali memang aku dan beberapa teman lainnya mengaku pernah melihat sekelibat bayangan putih ataupun mendengar suara senandung perempuan di kamar itu. Namun aku bersyukur kejadian kesurupan sudah tidak pernah terjadi lagi di sana. Satu lagi cerita horor hari ini akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor Indonesia, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Dari akun Twitter Payung Hitam, sebuah kisah horor berjudul Penghuni Mimpi. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, menemani waktu senggang. Selamat menyimak dan semoga kalian suka.
Salam horor. Aku sudah memimpikan hal aneh ini semenjak 2 tahun yang lalu. Pas sekali kejadian ini bertepatan waktu aku diterima kerja di salah satu restoran makanan cepat saji. Awal keanehan ini bermula dari mimpi waktu aku tidur sore sekitar jam 5. Aku tinggal di Jakarta, yang mana jam 6 itu adalah azan maghrib. Memang banyak mitos dan larangan tidur pas maghrib, tapi aku sudah capek sekali hari itu. Aku kebagian shift kerja yang pulang jam 4 sore. Karena tempat kerja dan rumahku dekat, jadi tidak memakan waktu 1 jam untuk pulang. Sampai rumah, aku cuma berganti baju, tidak mandi. Jadi langsung rebahan dan main HP, terus ketiduran. Di mimpi ini aku masih biasa saja karena aku berpikir itu faktor kecapean. Masuklah ke dalam mimpi yang mana di situ aku bermimpi ada di dalam kerusuhan. Aku bingung mau lari kemana. Akhirnya aku cuma ngumpet di kolong mobil warga. Dan itu pilihan yang salah sekali, karena bisa saja mobilnya dibakar warga dan aku mati. Tidak lama, betul, ada orang yang berteriak meneriakiku di mimpi. "Mbak, jangan di situ, ayo lari cepat." Karena aku panik, aku ikut bersama warga tersebut. Saking aku tergesa-gesa berlari, aku jatuh dan akhirnya badanku nyandung langkah kaki warga yang lainnya. "Ah, bego, ayo bangun!" Saking kencangnya aku dibentak. Aku pun langsung bangun dari tidur. Waktu bangun, rasanya aku belum sepenuhnya sadar. Lalu tiba-tiba di tembok kamarku ada suara orang berlari, mengitari ruangan sambil membawa alat untuk mengetuk temboknya. Pok, 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 pok. Dan cepat sekali. Aku semakin membelalakkan mata dan kaget. Apa tadi barusan? Aku mengusap muka. Apes sekali, mana masih sepet banget nih mata. Tapi tidak bisa tidur lagi. Sebetulnya tidak seram, tapi aku kaget sekali terbangun dengan cara seperti tadi. Dan ada suara gemuruh di tembok kamar. Waktu aku keluar kamar pun, ternyata rumahku sepi. Biasanya ada adikku di ruang TV yang mabar atau ada bapakku yang lagi ngopi. Bahkan mamaku belum pulang kerja waktu itu. Pas aku cek ke teras, baru sadar ternyata ini baru kelar maghrib. Sudah gelap sore dan bapakku ada di pos ronda. Iya, rumahku cuma beda 3 rumah dari pos ronda, jadi aku bisa melihat di situ. Ada bapakku lagi nongkrong bersama temannya. Akhirnya aku masuk lagi dan siap-siap mandi. Hari ini mimpi yang tadi masih berlanjut ternyata. Karena tadi sore aku sudah tidur, aku tidak bisa tidur jam 11 atau 12 malam lagi. Mana besoknya aku harus shift jam 7 pagi. Tapi ya sudahlah, orang tidak bisa tidur. Akhirnya aku keasikan menonton drama Korea sampai jam 2:30 pagi. Dirasa sudah mulai mengantuk. Akhirnya aku baru tidur jam segitu. Waktu tidur, seperti yang tadi aku bilang, mimpinya nyambung. Aku lagi ada di tengah kerusuhan, dan di posisi yang sama persis tadi sore aku terbangun. Posisinya aku jatuh dan banyak orang ngomel ke arahku. Karena itu mimpi dan aku sudah terlanjur lelap, aku tidak bisa mengontrol apapun yang ada di sana, termasuk memaksakan diri untuk bangun. Aku lupa ingat yang di sini, tapi yang aku ingat di penghujung mimpi itu
Aku ngumpul bersama warga dan ada pemuda kampung. Di atas pelataran, dia memegang tuak sambil bilang, "Halo," tidak pakai urat ngomongnya. Jadi biasa, dan tidak berasa ngomong di toa kedengerannya, tapi berasa ngomong di sebelahku. Ya, aku kebangun. Dan pas bangun, di situ aku mendengar suara sisaannya seperti suara ketawa tipis-tipis, bukan suara perempuan, tapi laki-laki. Aku tidak tahu apakah itu suara sisa sambungan dari mimpiku, atau itu suara adikku di depan yang lagi mabar ketawa-ketawa. Aku sudah merinding sekujur tubuh. Aku cepat-cepat menyalakan lampu kamar dan aku keluar. Aku melihat di ruang tamu sudah gelap gulita. TV sudah mati dan adikku sudah tidur pulas bersama bapakku di depan TV. Ya, adikku sudah SMP, tapi belum punya kamar jadi tidur di depan TV. Aku bisa melihat jelas muka adikku kesorot lampu dari kamarku. Sudah mangap tidurnya. Masa sih adikku pura-pura tidur? Aku mau berusaha positif thinking kalau itu adikku juga. Tidak bisa. Itulah awal kejadian mimpi burukku yang aku alami hampir setiap hari. Sampai detik ini aku bercerita. Akhirnya saking seringnya aku bermimpi buruk, aku sampai terbiasa menghadapi dan melihat hal-hal yang aneh. Aku juga sering ketindihan, rep-repan. Sudah include semua masalah tidurku jadi satu. Aku akhirnya berpikir apa aku terlalu stres dan capek fisik. Tidak juga. Aku orang yang easygoing, pasrahan. Aku juga jomblo tapi bahagia sekali. Keuanganku cukup, kerjaku cuma jadi kasir yang capeknya tidak bakal seperti kuli bangunan. Selama ini hidupku flat saja, tidak ada masalah dan juga tidak terlalu bahagia. Aku juga tidak pernah mengalami hal aneh di hidupku selain mimpi-mimpi ini. Selama dari mimpi pertama yang aneh itu, muncul banyak mimpi-mimpi pendek, seram dan juga aneh. Karena pendek, aku tidak begitu ambil pusing. Tapi yang anehnya, sekarang aku malah tidak pernah sama sekali mimpi indah. Padahal berkegiatan seharian sudah capek. Niat istirahat bukannya memulihkan tenaga malah tambah capek. Pernah juga suatu ketika, belum lama dari mimpi aneh pertama di 2 tahun yang lalu. Di kehidupanku yang masih flat juga dan masih positive thinking soal apa yang aku alami. Di saat itu aku berpikir, oh, aku cuma butuh liburan. Karena di dalam mimpi itu, aku posisinya ada dalam janji bersama seseorang yang tidak aku kenal. Dia di mimpi itu perannya teman lamaku. Aku lupa namanya, dan perawakannya pun aku tidak pernah lihat sebelumnya, asing sekali. Dia laki-laki dan kelihatan umurnya lebih muda. Di situ kami mau jalan-jalan ke daerah yang tidak jauh dari kampung halaman dia di Jawa Timur. Katanya di sana ada taman dan tempatnya asik untuk menenangkan diri. Dalam mimpi itu aku iyakan ajakannya. Kami ke sana berdua naik sepeda motor dengan jalanan yang tidak begitu rata. Jadi selama mimpi itu beberapa kali aku kebangun kaget, tapi tidak sampai sadar banget. Kaget waktu rodanya nyentuh bolongan-bolongan di jalan. Tapi ya namanya ngantuk. Aku lanjut saja tidur dan mimpinya tetap berlanjut. Di sana akhirnya kita sampai di suatu taman yang lebih mirip hutan menurutku. Karena kalau dibilang taman juga pohonnya tinggi-tinggi dan tidak beraturan. Tapi kalau dibilang hutan pun tidak mungkin. Karena itu kecil. Ya, tidak sampai puluhan kilometer untuk keluar dari taman tersebut.
Akhirnya kita turun dari motor dan di situ betul tenang. Banyak festival tari-tari daerah dan ada semacam pasar kecil yang menjual makanan ringan, tapi tetap tenang dan teratur. Aku suka sekali dengan suasana seperti ini. Tanpa aku sadar, itu cuma mimpi. Di tengah mimpi, aku lupa ngapain saja, intinya jalan-jalan di sekitaran sana. Akhirnya aku juga terlalu hanyut dengan liburan kecil-kecilan itu, sampai lupa bertanya, aku ada di mana. Aku bertanya dengan cowok yang tadi mengajakku kira-kira begini, ini tempat namanya apa sih? Asik nih kalau sama teman-teman. Besok mau kesini lagi. Lah, Mbak, kan tadi aku sudah bilang sama sampean. Oh iya? Ini Alas Purwo, Mbak. Oh, sip. Oh iya, makasih ya. Pulang yuk, udah sore. Besok Mbak kerja. Sampai di situ percakapannya. Aku ingat di dalam mimpi itu mau jalan menuju motor kami, tapi tidak kunjung sampai ke parkiran. Perasaan tadi tidak jauh dan tamannya juga tidak besar sekali. Waktu di tengah jalan, cowok yang tadi jalan di belakangku terus memanggil begini, "Mbak, jangan pulang dulu." Aku menengok. Pas aku lihat dia sudah ganti pakaian. Dia dandan seperti perempuan dan kayak mau pentas nari. Aku tidak tahu nama tariannya apa, tapi benar-benar pakai baju daerah, di pinggangnya ada selendang, disanggul dan riasannya cantik, pakai bedak dan lipstik semacamnya. Aku pikir, kapan dia dandan? Dari tadi perasaan kami beriringan. Kok pakai begituan sih cowok? Kataku. Rasanya pengen ketawa karena aneh saja menurutku. Terus dia bilang lagi, "Jangan pulang dulu." Aku bertanya, "Kenapa memangnya? Sudah sore loh, pasar juga sudah mau tutup." Lama-lama di situ aku semakin ngeri dan aku berusaha bodo amat. Akhirnya aku setengah lari jalan menuju parkiran yang semakin lama dilihat-lihat mustahil bakal sampai. Karena benar-benar semua terhampar hutan tanpa ujung. Ini ada yang tidak beres. Kenapa aku tidak boleh pulang dan dia ganti baju secepat itu? Setengah berlari, sampai aku pun akhirnya lari beneran, sekuat tenaga, tapi aku masih di tempat yang sama. Semacam sudah berusaha lari kencang tapi di situ-situ saja. Melaju tapi pelan, seperti pakai treadmill. Di sana akhirnya aku memilih memanjat pohon untuk melihat dari ketinggian sebenarnya aku ada di mana dan di mana parkiran tadi. Konyol, tapi namanya mimpi. "Mbak Jo, pulang dulu, angel tenan," teriak cowok yang tadi waktu aku sudah setengah memanjat pohon. Yang artinya dia bilang, "Jangan pulang dulu, susah sekali dibilanginnya." Begitulah kira-kira. Tapi suaranya jadi perempuan yang melengking begitu, sambil mengibas-ngibaskan selendangnya menyuruhku turun. Jadi gerakannya seperti perempuan manja. Waktu aku kaget diterakin dia, aku sedang menghadap ke bawah. Waktu aku mau melanjutkan memanjat pohon, tiba-tiba semua putih karena silau ada sinar matahari senja di atas. Dan akhirnya aku terbangun. Waktu bangun, aku merasa capek sekali. Kakiku pun sakit, berasa memanjat pohon beneran. Betul-betul seperti nyata mimpinya. Aku cuma duduk bengong dan ke dapur mengambil air putih untuk menenangkan diri. Aku minum. Sambil merenung, aku ingat satu nama tempat itu. Iya, Alas Purwo. Kenapa aku memimpikan Alas Purwo? Apa itu Alas Purwo? Siapa anak yang tadi mengajakku ke sana? Kenapa dia dandan seperti perempuan? Siapa nama anak tadi?
Berjuta pertanyaan dan kesimpulan yang membuat aku berpikir malam itu. Tapi tidak ada perasaan paling menonjol. Selain kesal sekali kakiku jadi sakit. Waktu itu aku paksa tidur lagi supaya rasa sakitnya hilang besok. Lagian hari pun belum terang. Aku lupa jam berapa intinya aku tidur lagi. Setelah bangun, kakiku sudah kembali normal, tidak sakit. Cuma meninggalkan lebam biru kehijauan di area mata kaki. Sampai akhirnya, baru saja seminggu yang kemarin setelah mimpi 2 tahun lalu, salah satu tetanggaku yang suka ngerumpi bersama mamaku asik bercerita di ruang tamu. Tidak sengaja aku menguping. Dia mimpi dibawa ke tempat yang asing tanpa dia tahu nama tempat itu sebelumnya. Bahkan dia bukan orang sana, tinggal pun di Jakarta. Pokoknya nama itu asing tapi dia ke sana. Setelah itu dia sakit selama 1 bulan. Tidak sakit parah, tapi sering muntah dan demam. Seperti biasa karena dia capek berobat ke dokter. Dan tetanggaku juga bukan orang mampu, jadi buat ongkos ke puskesmas pun sulit. Akhirnya dia datangkan saudara dari kampungnya untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Juga saudaranya ini mengerti dengan hal-hal begituan. Katanya tetanggaku ini telah merogoh sukmo, alias jiwanya sudah jalan kemana-mana ke tempat lain waktu ia tidur. Aku kaget mampus, beneran. Kaget karena apa yang dia alami persis kejadiannya dengan yang aku alami 2 tahun yang lalu. Kenapa aku ingat sekali? Iya, karena itu pertama kali yang unik di mimpiku seumur hidup. Yang aku tidak tahu tempatnya dan namanya, tapi aku ke sana di mimpi itu. Selama 2 hari dari kisah tetanggaku itu, aku mau mencari tahu tapi sulit sekali. Mengingat nama Alas Purwo, benar-benar tidak lupa. Ini ada yang tidak beres. Sampai waktu itu aku lagi kerja dan tiba-tiba ketemu saja begitu di dalam otak. Nama Alas Purwo. Saat itu juga aku mencatat dan searching. Karena butuh waktu yang lama untuk membaca, aku izin ke toilet untuk membaca artikel soal Alas Purwo. Yang membuat aku kaget, itu tempat betulan ada dan letaknya di Jawa Timur. Merinding bukan main. Selain itu, moodku jadi berantakan. Kerjaku jadi tidak fokus. Nyesel sudah kepo. Pas pulang kerja sampai di rumahku, aku gali lagi. Aku buka-buka gambarnya, betul sama persis dengan yang ada di mimpi. Karena bayangan di mimpiku itu taman dan betul Alas Purwo pun taman nasional. Makin merinding. Belum sampai di situ, waktu aku searching ada artikel ini yang membuat makin merinding disco. Gayatri, perempuan misterius penghuni Alas Purwo. Apa betul yang aku temui waktu itu Gayatri? Tapi apa tujuannya? Karena setelah itu aku tidak ada mengalami hal aneh, bahkan sampai aku menceritakan ini sekarang. Ya sudah, mungkin penghuni di sana mau kita kenal. Ternyata ada alam yang masih harus dilestarikan. Siapapun itu yang mengajakku ke Alas Purwo, terima kasih banyak. Walaupun caranya aneh, setidaknya aku bisa liburan sedikit di mimpi. Dari situ aku juga mendapat informasi kalau dalam keadaan apapun kalian mimpi, jangan pernah naik ke tempat yang lebih tinggi dari pijakan. Seperti aku kemarin memanjat pohon. Seperti naik tangga, naik genteng dan sebagainya. Karena sebetulnya kita lagi di ambang maut. Alias kalau kalian sudah berhasil naik, tandanya tewas sudah kalian. Tapi mohon diperbaiki kalau salah. Ini pesan yang banyak orang bilang. Tapi menurutku, bagaimana mau menolak?
orang mimpi kan tidak bisa mengontrol. Itulah mimpi dan kejadian astral proyek yang pernah aku alami. Di mimpi yang lainnya yang tidak kalah absurd, yang akhirnya juga membikinku sampai pulang ke kampung halaman untuk bertanya sama nenek dan keluargaku yang lebih mengerti sama hal beginian. Kali ini aku sudah malas untuk berpikir positif karena yang seperti sebelumnya. Ternyata aku bukan cuma kecapean, tapi memang ada sesuatu yang aneh. Hari itu hari yang biasa saja seperti biasa, dan yang membuat aku kesal. Di mimpi ini aku jadi sakit-sakitan selama kurang lebih 6 bulanan. Sakit adalah hal yang paling aku benci, karena tidak bisa ngapa-ngapain ditambah gaji pun dipotong. Kalau tidak masuk kerja 1 hari apapun alasannya. Seperti biasa, aku tidur tidak direncanakan alias ketiduran waktu lagi santai scroll Instagram. Tapi memang sudah malam. Waktu aku tidur itu, aku bermimpi juga hal yang aneh. Tapi yang aku ingat di sini mimpinya cuma ada suara anak kecil lagi main. Karena aku tidak begitu suka sama anak kecil, jadinya aku lumayan keganggu. Aku tidur gelisah. Aku ini orang yang gampang sekali bangun, ada suara koin jatuh saja kayaknya aku bakal bangun. Di situ semakin ribut suara anak kecilnya, akhirnya aku kebangun juga. Dengan kesal, aku bangun dan menyalakan lampu kecil di dekat kasurku. Karena lampunya ada di bawah lantai dan wattnya kecil, jadi tidak begitu kelihatan seluruh ruangan. Aku melihat di pojok kamarku di belakang pintu tepatnya, ada anak kecil, cewek, rambutnya panjang seperut, pakai baju kuning. Sedetail itu aku mengingat karena dia benar-benar ngeganggu. Dalam hati ini, siapa sih bocah main tengah malam? Tapi pas dia menengok, mampus, kaget aku. Itu aku waktu kecil, mukanya aku, dan baju yang dia pakai pun punyaku. Mukanya biasa saja, tapi kenapa bisa itu aku? Dia pun jalan ke arah kasurku, duduk di pinggiran yang mana saat itu posisiku tidur terlentang. Jadi dia duduk di atas kaki. Aku mau meminggirkan kakiku. Iya, dipinggirin karena anak itu mau duduk. Tapi aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kakiku, berat sekali. Pas pantat anak itu menduduki kakiku, rasanya dingin sekali. Dia melihatku juga. Terus aku mendengar ada suara kerbau kencang sekali dan panjang bunyinya. Tahu kan, suara kerbau atau sapi, ini panjang suaranya. Aku bingung suara apa itu. Tapi waktu aku mendengar itu, anak kecil itu pun ikut kaget. Dia sontak menengok. Dia juga menengok ke arahku lagi sambil melototin aku seakan mau ngasih tahu sesuatu. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Dari kegelapan, aku melihat di sana ada semacam bapak-bapak tapi kakinya burung atau ayam sejenis itulah. Asli ini aneh sekali. Tadi suara kerbau tapi yang datang manusia, cuma kakinya burung. Ada-ada saja. Akhirnya anak tadi lari ke arah orang itu dan perasaanku merasa bersalah. Takut setengah mampus. Mau kemana anak itu dibawa? Beberapa detik setelah itu aku mendengar suara kerbau lagi. Sampai akhirnya kakiku dan sekujur badanku bisa digerakkan. Begitu bangun, aku cepat-cepat wudhu. Karena aku bingung mau ngapain lagi. Sudah kelewat seram. Aku juga bukan orang yang terlalu agamis, tapi aku tetap sholat. Aku tidak berdoa apapun. Wudhu saja. Selesai wudhu, aku menangis beneran bingung aku kenapa bisa begini.
Dan kisah anak kecil tidak cuma sampai di situ. Belum lama setelah itu aku juga bermimpi di siang hari bolong. Aku sudah ada janji dengan temanku untuk datang ke rumahnya. Karena aku lagi libur bekerja. Biasanya aku main kemanapun lah, itu biasanya tujuannya hanya jajan. Ternyata waktu itu aku tidur cuma sebentar, sekitar jam 11 siang sampai jam 3 siang. Tapi waktu terasa begitu lama sekali. Awalnya di sini aku tidak bermimpi, tapi aku lagi tidur saja. Cuma ada sesuatu yang mengganggu tidurku. Kasurku berasa diinjek-injek oleh seseorang. Taulah, kasur kalau diinjak orang pas kita lagi tidur. Tapi semakin lama itu semacam orang loncat-loncatan di atas kasur. Aku semakin risih, kepengen negur, tapi aku tidak bisa bangun. Dan ini kusimpulkan sebagai rep-repan. Tapi posisinya aku tidur setengah telungkup alias miring sambil memeluk guling. Karena aku sudah kesal sekali, aku berusaha menengok. Tapi tidak bisa menengok juga akhirnya. Tapi aku merasa ada yang duduk di pinggangku. Semacam kain kasar yang dipakai oleh sesuatu itu. Dan tidak berat sama sekali. Betul saja, pas aku bangun ada anak kecil duduk di pinggangku. Mau aku marahin, anak itu lari keluar. Akhirnya aku kejar. Tapi seperti sekejap sekali anak itu hilang. Akhirnya di depan ada mamaku lagi duduk bersama temannya. Aku di situ kelihatan panik karena ditanya, "Kenapa, Fatma?" Sama mamaku. Aku akhirnya menangis sejadi-jadinya setelah menjelaskan anak kecil itu ternyata masih ngumpet di balik pintu ruang tamu dan dia lari ke arah kamar mamaku terus ngumpet di kolong kasur. Akhirnya mamaku bertanya dengan anak itu, "Adik, siapa namanya? Jangan ngumpet di situ, berdebu." Anak itu diam saja sambil cengengesan, cengar-cengir ketawa tipis. "Rangga," kata anak itu. Aku masih ngeri melihatnya, padahal wujudnya anak kecil pada umumnya. "Sini Rangga, nak, keluar yuk," kata mamaku lagi. Pas keluar dari kolong, anak itu tiba-tiba saja menyerangku yang lagi di depan pintu, ngelihatin mamaku lagi ngebujuk dia. Dan di situ juga aku bangun. Sialan. Tadi ternyata masih mimpi. Bisa bayangin kan kalian bagaimana capeknya ada mimpi di dalam mimpi. Aku masih kesal dan bingung di saat itu. Aku benar-benar tidak mau memikirkan aneh-aneh lagi. Pokoknya hidupku harus fun. Oh iya, di mimpi itu juga aneh. Karena mamaku bisa sepeduli itu padaku. Padahal kita di dunia yang asli jarang ngomong. Malah kayaknya aku tidak pulang seminggu saja tidak bakal dicariin. Akhirnya, karena saat itu sudah hampir Lebaran haji, aku pulang ke kampung. Niatnya tidak pulang kampung. Tapi karena hal ini juga kayaknya aku harus dapat pertolongan. Yang mana dapat cuti 1 minggu dan seluruh keluargaku pulang kampung. Temanku pun sama. Akhirnya aku menyusul ke kampung. Iya, daripada gabut juga liburan begini-begini saja. Kampungku tidak jauh dari Jakarta. Makanya tidak perlu booking tiket dan perencanaan yang matang. Berangkatlah dan sampai sana aku liburan seperti biasa. Kangen suasana kampung karena masa kecilku di kampung dan dititipkan ke nenek. Nenekku pun bangga melihat cucunya sudah besar dan bisa mencari uang sendiri. Seperti biasa, aku diceritain bagaimana masa kecilku dulu. Tapi nenekku bilang, ada yang aneh dariku. Aku tidak seperti dulu lagi. Pikirku, ya maklum, karena aku bertambah dewasa, tapi ternyata tidak. Kayaknya aku tidak sendirian lagi. Menurut dia, mungkin
nenekku ini maksudnya menyindir atau mau membuka omongan tentang jodoh atau pacar. Tapi ya aku tidak melanjutkan omongannya tentang itu. Hari kedua di kampungku, kulalui lagi bersama malam yang aneh dengan mimpi yang menurutku sama seperti yang sudah-sudah. Di mimpinya waktu itu, aku cuma lagi berjalan-jalan di sekitaran kampung di malam hari. Tapi karena hujan, aku berteduh di pendopo dan juga ada tukang nasi goreng di situ. Cuma aku berdua saja. Akhirnya tukang nasi goreng tadi bilang samaku mau mengantar pesanan ke belakang. Aku mengiyakan saja dan akhirnya aku sendirian. Di mimpi itu lagi-lagi aku tidak bisa mengontrol. Lagi bengong-bengong menikmati hujan, tahu-tahu ada yang datang. Tapi aku masih tidak sadar siapa. Tidak lama setelah itu, dia berdiri di sebelahku diam saja. Pas aku menengok, iya, itu pocong. Pocong yang beneran pocong. Aku takut, deg-degan parah, pengen lari, sudah keringat dingin juga. Saking lemesnya aku tidak bisa ngapa-ngapain. Itu pocong akhirnya ngomong padaku. Tapi aku agak menghindar selama dia ngomong. Karena mulutnya muncrat-muncrat liur. "Mbak, mau jadi temanku tidak?" kata pocong itu. "Iya, mau." Dengan entengnya aku ngomong begitu. Dalam hati sudah bingung. Patma, kamu kenapa jawab mau sih? Dasar blow on." Begitulah kata dalam hatiku. Akhirnya setelah aku bilang mau, pocong itu mengeluarkan tangannya dari sela kain di perutnya yang kebuka. Dia menyodorkan tangannya. Terus dengan entengnya aku pun menyambut tangan dia. Waktu aku salaman, aku kaget karena tangannya nyetrum. Nyetrumnya tidak kenceng, tetapi ya nyetrum, gatel begitu. Aku langsung melepas jabat tangan. Akhirnya aku bangun saat itu juga, sudah pagi. Aku masih kaget sama yang semalam. Tiba-tiba nenekku bilang siangnya begini, "Dek, kamu diikutin kayaknya, tapi Mama tidak tahu pasti ya. Mama merasa ada yang beda dari kamu." Ternyata yang nenekku bilang kemarin bukan soal pacar atau jodoh, tapi ada yang aku bawa kemana-mana tanpa aku ketahui siapa dia dan apa itu sampai sekarang. Oh iya, lupa bilang. Jadi aku memanggil mama kandungku Mimi. Kalau nenekku aku panggil Mama. Lalu aku cuma didoain dan seperti adat Jawa pada umumnya, nenekku sering membuat sesajen untuk leluhur dan minta juga aku dilindungi. Cuma itu, tidak lama efeknya. Setelah aku pulang ke Jakarta beberapa bulan dari situ, aku masih suka mimpi buruk. Jauh setelah itu aku menemukan fakta lagi yang membuat aku kaget. Dan tidak sengaja juga aku tahu. Saat itu aku nonton YouTube yang dia memang anak indigo. Di penjelasan itu dia bilang, memang kalau kita berhasil menyentuh makhluk halus apapun itu jenisnya, kita bakal ngerasakan efek nyetrum. Karena mereka itu juga energi. Kemungkinan besar saat kalian sentuh makhluk itu, kalian tidak sedang berhalusinasi atau mimpi. Kalian betul-betul menyentuhnya. Akhirnya aku angkat tangan sama yang beginian. Aku membiarkan saja. Mimpi-mimpi buruk itu terjadi sampai sekarang karena aku tidak tahu lagi cara mengatasinya. Aku juga pengen sekali ke psikolog, tapi mahal. Akhirnya aku cuma searching dan mediasi sendiri di rumah. Pokoknya perjuanganku sudah seribet sampai beli lilin aromaterapi, makan makanan sehat, beli bantal baru dan tidur di tempat yang suhunya stabil, alias tidak panas dan tidak dingin sekali. Itu tadi cerita dari temanku si Patma ini. Pesannya di segala poin dan dapat disimpulkan keseluruhannya, berdoa sebelum tidur. Dan jangan sampai
menyepelekan ada dunia mereka di sini, hidup berdampingan seperti ke hewan dan tanaman. Jika bersinggungan, jangan kalian singkirkan, biar saja begitu. Asal jangan memulai keributan. Oh iya, Fatma juga kemarin ada mengirim video soal kasurnya yang rusak gara-gara dibuat loncat-loncatan anak kecil tadi. Dia bilang kasurnya jebol bolong sampai pirnya keluar. Dia juga baru beli kasurnya 2 tahun kemarin. Dan sebenarnya anak kecil loncat-loncat di atas kasurnya tidak cuma 1 kali, tapi sering.